Selamat pagi Bapak Aston Sitomorang, selaku dosen pembimbing serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini kita dapat mengikuti presentasi dengan baik. Perkenalkan kami dari kelompok 15 dengan saya Muhammad Ripaliansa dan saudari. Yusrani Seli Aristi Panjaitan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami mengenai penerapan sistem Just in Time atau JIT pada PT Mayora Indah Tbk untuk periode tahun 2023 hingga 2024. Penelitian ini kami sudah susun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir semester di Politeknik Wilmar Visi Indonesia. Harapan kami hasil analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan sistem just in time mampu meningkatkan efisiensi operasional serta kinerja keuangan perusahaan manufaktur, khususnya di industri FMCG. Nah, langsung aja ke intinya, kita langsung ke slide pertama. Ringkasan eksklusif inti penelitian kami, eh, karena kami menemukan fenomena yang cukup menarik pada PT Mayora Inti Tbk selama periode 2023 hingga 2024. PT Mayora Inti Tbk selama periode tersebut, perusahaan menghasilkan atau meningkatkan perusahaan berhasil meningkatkan penjualan sebesar 14,57%. Sekilas kondisi ini terlihat sangat baik. Ya, namun ketika kami melakukan analisis lebih lanjut, terdapat permasalahan yang sangat cukup serius. HPP-nya justru meningkat lebih tinggi yaitu sebesar 20,34%. Nah, akibatnya margin laba kotor perusahaan mengalami penurunan. Setelah ditelusurin, salah satu penyebab utamanya adalah peningkatan nilai persediaan yang sangat signifikan, yang itu mencapai 80,96%. Nah, nah, artinya terdapat modal lebih dari 6 triliun yang masih tertahan dalam bentuk persediaan di gudang. Kondisi seperti ini tentu mengurangi efisiensi penggunaan modal kerja perusahaan. Nah, lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke filosofi apa itu just in time. Nah, secara sederhana, just in time itu bertujuan menghasilkan atau menyediakan barang hanya pada saat dibutuhkan dalam jumlah yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Dalam penelitian ini, kami berfokus pada tiga pilar utama. Yang pertama adalah pull system, yaitu produksi yang hanya dilakukan berdasarkan permintaan pasar. Dan kedua itu adalah Kanban dan small lot, ya. Kanban dan lot kecil itu adalah penggunaan sistem visual untuk mengendalikan aliran produksi dengan jumlah produksi lebih kecil sehingga kesalahan dapat dideteksi lebih cepat. Dan ketiga adalah Kaizen. Nah, yaitu budaya perbaikan secara terus-menerus yang melibatkan seluruh karyawan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Nah, ketiga prinsip tersebut saling mendukung dalam mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan produktivitas perusahaan. Next, kita lanjut ke analisis laporan keuangan singkat 2023-2024. Data ini menunjukkan bahwa inventory turnover-nya mengalami penurunan dari 6,49 kali menjadi 4,32 kali. Artinya artinya perputaran persediaan menjadi lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, eh, hal ini juga terlihat dari meningkatnya Days Inventory Outstanding atau DO dari 56 hari menjadi 84,5 hari. Jauh banget, jauh banget perputaran persediaannya.
Nah, dengan kata lain ya produk berada di gudang itu hampir 1 bulan lebih sebelum akhirnya terjual. Jadi ya jadinya semakin lama persediaan di gudang maka semakin banyak pula biaya biaya lainnya. Contohnya ya biaya penyimpanan, risiko kerusakan produk, serta modal kerja yang tidak dapat dimanfaatkan untuk aktivitas produktif lainnya. Next, kita masuk ke identifikasi UX atau pemborosan di PT Mayora. Nah, jadi berdasarkan analisis menggunakan konsep lean manufacturing, ya kami menemukan beberapa bentuk pemborosan. Pemborosan terbesarnya tentu aja di inventory, di persediaan, unit carry inventory ya. Unit carry inventory yang paling signifikan atau yang jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan operasional. Nah, kami juga memperkirakan itu biaya penyimpanan akibat kondisi tersebut mencapai sekitar 385 miliar per tahun. Selain itu, terdapat pula pemborosan berupa waiting time yang sebagian besar disebabkan oleh ketergantungan perusahaan terhadap bahan baku luar, ya, bahan baku impor, sehingga waktu tunggu menjadi lebih panjang. Terus, melalui penerapan JIT, perusahaan itu dapat menyelaraskan jadwal produksi dengan permintaan pasar, serta meningkatkan koordinasi bersama pemasok sehingga pemborosan tersebut dapat diminimalisirkan atau diminimalkan. Nah, next, kita masuk ke simulasi dampak penerapan JIT. Ini kami menggunakan asumsi realistis. Oke. Nah, jadi apabila PT Mayora berhasil menerapkan sistem just in time ini, nah PT Mayora dapat mengurangi nilai persediaan sebesar 40%. Maka perusahaan itu berpotensi memperoleh beberapa manfaat finansial. Pertama, tentu perusahaan akan mendapatkan penghematan HPP eh, sehingga sekitar 1.014 triliun tuh setiap tahunnya dari penghematan 40%. Terus kedua, perusahaan dapat membebaskan kas yang tertak kas kas yang ada pembebasan kas sebesar itu 2,54 2,57 triliun yang sebelumnya tertahan dalam bentuk persediaan. Nah, yang ketiga, margin laba kotornya bisa diproyeksikan meningkat kembali menjadi 26,19%. Nah, tentunya ya angka tersebut merupakan hasil simulasi asumsi penelitian kami, sehingga implementasi nyata tetap menemukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kondisi operasional perusahaan. Kita next ya. Next. Mungkin untuk di slide ini hingga slide berikutnya mungkin bisa dijelaskan oleh saudari Yusrani. Mungkin saudari Yusrani bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, di sini ada rencana implementasi JET secara bertahap. Di slide ini dijelaskan bahwa penerapan sistem just in time tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi perlu dilakukan secara bertahap, yaitu pada tahap pertama itu 0 sampai 6 bulan, di situ ada diagnosa dan quick win. Di perusahaan ini harus melakukan audit persediaan untuk mengetahui kondisi stok yang ada. Selanjutnya, persediaan dikelompokkan menggunakan metode ABC, mulai menerapkan sistem Kanban pada suatu lini produksi sebagai percontohan, menjalankan program 5S, serta memberikan pelatihan dasar pada karyawan mengenai konsep JIT. Lalu yang kedua itu ada 6 sampai 18 bulan, itu ada skalasi dan integrasi. Dari ini penerapan JIT mulai diperluas ke lini produksi lainnya.
Perusahaan juga mengintegrasi sistem ERP agar data produksi dan persediaan dapat dipantau secara lebih akurat. Selain itu, kerjasama dengan pemasok dia harus diperkuat melalui vendor management inventory sehingga pasokan bahan baku dapat disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Lalu yang tahap ketiga itu ada 18 sampai 36 bulan. Itu ada konsolidasi dan kultur. Di sini perusahaan mulai membangun budaya yaitu Kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi ini diukur menggunakan indikator seperti DIO dan inventory turnout, serta koordinasi dengan distributor ditingkatkan agar lebih produksi sesuai dengan permintaan pasar. Dengan penerapan ini dilakukan secara bertahap, perusahaan dapat mengurangi risiko dan memberi waktu bagi seluruh pihak untuk beradaptasi. Next. Lalu pada slide ini ada rekomendasi praktis dan KPI yang harus dipantau. Yang pertama itu ada perusahaan perlu menerapkan KPI yang di awal, misalnya menurunkan DIO targetnya dari 55 sampai 65 hari, itu kemudian menjadi 45 sampai 55 hari pada tahap berikutnya. Selain itu, di inventory turn-off meningkat mendekati 6 sampai 7 kali dalam setahun. Lalu itu yang kedua, itu sistem dan infrastruktur. Perusahaan perlu menggunakan sistem ERP yang dapat menghubungkan bagian pembelian, produksi, persediaan, dan penjualan sehingga informasi dapat dipantau secara real time dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Lalu yang ketiga ada pemasok dan pelanggan. Hubungan dengan pemasok perlu diperkuat melalui vendor management inventory, collaboration planning, forecasting and replenishment atau CPFR agar bahan baku tersedia sesuai kebutuhan tanpa menimbulkan persediaan yang berlebih. Next. Lalu di sini ada risiko, keterbatasan, dan mitigasi. Risiko utama pada penerapan JIT ini itu ada kerentanan terhadap gangguan rantai pemasok, investasi awal untuk sistem dan pelatihan, serta tantangan budaya organisasi. Di sini mitigasi yang disarankan itu penerapan bertahap, penyusunan buffer selektif untuk item krisis, pengembangan pemasok lokal, dan simulasi risiko sebelum perubahan skala besar. Pada risiko pertama yaitu ada gangguan rantai pemasok. Jika bahan baku terlambat datang, itu proses produksi juga dapat menghambat. Untuk mengatasinya, perusahaan dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pemasok serta tetap menyediakan safety stock untuk bahan baku yang sangat penting. Lalu yang kedua itu ada kapasitas SDM. Itu tidak semua karyawan dapat langsung menyesuaikan diri dengan sistem baru ini. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan dan melakukan cross training agar kemampuan karyawan itu semakin baik. Lalu yang ketiga itu ada biaya implementasi, terutama untuk sistem informasi dan pelatihan. Karena itu, perusahaan disarankan melalui dari pilot project terlebih dahulu. Jika hasilnya baik, penerapan JIT dapat diperluas secara bertahap ke seluruh perusahaan. Next. Masuk di kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem just in time sangat tepat diterapkan pada PT Mayora Indah karena mampu mengurangi persediaan yang berlebihan, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan efisiensi biaya produksi. Berdasarkan hasil simulasi penelitian ini, penerapan JIT berpotensi menghemat biaya produksi sekitar
1.146 per tahun dan membebaskan kas sekitar 2.575 per tahun melalui pengurangan persediaan. Namun, keberhasilan penerapan JIT tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga memerlukan konsisten dan kerjasama dari manajemen, karyawan, serta pemasok. Oleh karena itu, penerapan JIT sebaiknya dilakukan secara bertahap, dipantau menggunakan indikator kinerja yang jelas, lalu dijadikan sebagai budaya kerja agar perusahaan dapat terus meningkatkan efisiensi sekaligus kebutuhan pelanggan. Sekian presentasi kami kali ini. Mungkin ketika ada salah kata atau salah ucapan, kami mohon minta maaf. Nah, eh, mungkin hanya sampai sini saja yang bisa kami sampaikan. Eh, Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.